Dan pas si Ella nih ke arah depan Ella ini pas jatuh, nggak jauh dari arah dia ternyata ada kuburan. Di situ kuburan yang ketutup sama pohon-pohon gitulah intinya. Kan aulanya ada di salah satu tempat gede, cuman kayak tertutup gitu lah, kayak di tengah-tengah hutan gitu. Bukan hutan sih, kayak sepi banget gitu. Di sini si Ella ini belum ada kejadian yang aneh-aneh nih. Pas malamnya habis sholat maghrib, panitia LDKS dan peserta yang lainnya itu ngadain zikir dan doa bersama gitulah, bersama aula villa yang mereka yang ditempatin sekarang. Kayak aulanya tuh space besar, rada setengah outdoor gitu, jadi nggak ada pintu dan jendela sama sekali. Nah, dari aula itu, dari tempat Ella dan teman-temannya sholat, nggak sengaja Ella tuh melihat ke arah pohon besar di dekat aula itu. Karena kan aulanya itu nggak ada pintu, nggak ada jendela, karena aulanya itu kayak gede besar, terus ya setengah outdoor gitu. Di sana tuh Ella melihat ada sosok cewek lagi main ayunan. Padahal seharusnya semua anak ya sholat kan di situ, di semua aula, di aula itu maksudnya. Semua cewek itu harusnya sholat, ngumpul bareng. Tapi dilihat ada satu cewek dari jauh lagi main ayunan. Si ceweknya tuh rambutnya panjang, menjuntai sampai ke tanah. Bajunya tuh putih, agak-agak kotor, kecoklatan gitu lah. Dari deskripsi kalian tahu kan itu apa? Ya, seperti video yang kalian barusan lihat, yaitu kuntilanak. Malam-malam dia ngeliat gitu. Nah, cuman entah kenapa si Ella itu nggak bisa bergerak, sama sekali nggak bisa bergerak pas ngeliat kuntilanak itu yang lagi main ayunan gitu. Dia tuh nggak bisa menggerakkan badannya, nggak bisa berteriak sama sekali. Mungkin gara-gara shock banget, karena dia ngeliat gitu pertama kalinya. Karena kan gue bilang dia memang bisa ngerasain makhluk halus gitu, cuman nggak ngeliat gitu. Si Kunti itu lagi main ayunan. Lu bayangin dah, ada sesosok cewek lagi main ayunan. Bayangin coba lu ngeliat kayak gitu, shock kan pastinya, kaget kan pastinya. Nah, terus Ella ngeliat dengan keadaan mematung nih. Dia ngeliat Kuntinya tuh di ayunan pertama, gitu. Itu masih bentukan yang sama, gak ada perubahan. Kuntinya itu gak ada perubahan. Pas ayunan kedua, tiba-tiba kakinya hilang. Bayangin coba lu ngeliat malam-malam kayak gitu, ayunan, main ayunan cewek lagi, kuntilanak gitu. Terus di ayunan ketiga hilang tuh sosok Kunti yang tadi Ella lihat itu hilang. Pasti kalian coba bayangin, kalian ngeliat sosok cewek kuntilanak main ayunan, terus kalian keadaannya mematung kayak gitu yang gua ceritain barusan. Pas makhluk ini hilang, barulah saat itu Ella bisa teriak kenceng tuh, sampai semua orang yang ada di aula ngedenger teriakan Ella.
semua temen-temennya di aulanya itu, bayangin coba aula gede yang ditempatin si Ella ini, itu ngeliat dan menjadi tontonan lah. Karena kenapa si Ella ini teriak, kenapa gitu, panik temennya Ella tuh yang ada di sampingnya panik dan heran juga, kayak kenapa lah gitu, kenapa gitu, bertanya-tanya kenapa Ella ini berteriak, kenapa, jadi tontonan tuh. Tapi Ella tuh nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuman bisa nangis doang. Akhirnya si Ella ini dibawalah si Ella di tempat rada sepi dan jauh dari temen-temennya buat ditenangin gitulah. Sampai azan Isya Ella mulai tenang tuh, dia balik lagi ke aula villa yang ditempatin tadi, karena buat sholat Isya dan ikut ngelanjutin kegiatan LDKS-nya dia sama temen-temennya. Sholat Isya selesai, dilanjutkan lagi tuh dengan kayak kegiatan muhasabah gitu, dan villa tuh kayak dibikin gelap gitu, jadi cuman ada lilin di sekitar aula buat nerangin tempatnya ini buat sholatnya itu. Gue juga nggak ngerti entah kenapa dibikin gelap, mungkin ya akal-akalan OSIS-nya kali ya buat bikin muhasabah kayak gitu. Nah di situ tiba-tiba seluruh punggung Ella tuh kayak sakit banget, kayak terasa ditusuk-tusuk gitu loh, kayak ada jarum yang nusuk-nusuk gitu di punggungnya si Ella ini. Tapi tebel banget gitu, yang dirasain Ella itu tebel banget, tusukannya tuh tebel banget, ditusuk-tusuk nyatu kayak apa ya, kayak belum nyampe ke dalam. Jadi lu kayak berusaha ditusuk tapi nggak bisa gitu, cuman kerasa kulitnya kali ini tuh kayak gimana ya, itu kan ganggu banget kan sebenarnya. Nah Ella ngerasa kayak gitu tuh, cuman Ella di situ tetap berusaha nahan nahan saja, karena ini lagi muhasabah kata si Ella ini. Gua kuat-kuat aja deh. Tapi saking sakitnya di situ Ella cuman bisa nangis. Gara-gara nangis temen sebelahnya Ella itu denger. Iya, temen gua sebelah nangis, kenapa nih itu, nanya kan kenapa si Ella itu nangis. Di temen si sebelahnya si Ella ini, dia mengira si Ella nangis karena dengar muhasabahnya, ngerasain ada yang nusuk-nusuk gitu di punggung Ella. Terus Ella bilang ke teman sebelahnya ini, anggaplah namanya itu, sebutlah namanya Nabila. Sakit banget Bil, kata si Ella. Terus si Bella ini bingung, sakit kenapa lah gitu. Akhirnya Bella manggil lah salah satu kakak kelasnya yang ngejaga dekat mereka gitu ya, pas kakak OSIS gitu. Mereka pas kakak OSISnya nyamperin Ella, tiba-tiba orang yang di belakang Ella, bukan Ella ini, orang yang di belakang Ella kayak temen seangkatan dia gitu, itu tiba-tiba aja kesurupan. Yang kesurupan ini bilang tuh, aku mau anak ini, aku mau anak ini. Dia bilang kayak gitu, aku mau anak ini. Jadi yang kesurupan itu sambil nunjuk ke arah si
Ella kalau dia itu mau Ella gitu. Dan temennya ini yang lagi kesurupan itu sambil lalu narik si Ella gitu, kayak kan yang kesurupan itu mau Ella gitu, langsung jadi bahan tontonan tuh di semua ruangan aula. Dan suasananya jadi serem banget gitu. Dan kakak-kakak yang menjaga itu berusaha kayak misahin yang kesurupan dan terus narik si Ella ini. Ella semakin ketakutan di situ sampai nangis kenceng banget, sampai akhirnya semua murid disuruh keluar sama si kakak OSIS yang menjaga di aula itu, karena keadaannya tidak kondusif lah. Nggak lama di situ temennya Ella ini yang dipegangin sama beberapa anak OSIS itu tuh kayak dicoba ditenangin juga, didoain juga, dan Ella pun dibawa ke salah satu kamar di villa itu yang emang untuk guru di situ. Jadi Ella ini dibawa ke salah satu tempat di mana yang tempat itu memang khusus guru gitu. Dibawa tuh sama kakak-kakak OSIS yang menjaga tadi. Jadi si Ella ini dipisahin sama temen-temennya lah gitu. Nah setelah udah beberapa lama dicari tuh si guru agama yang ikut terdekat juga, ketemu, dan akhirnya guru agama ini nyamperin Ella di kamar yang tadi. Terus pas nyampe di kamar si Ella, gurunya tiba-tiba bilang, si guru agama ini maksudnya, ia bilang ke Ella, dia bilang gini, capek. Oke, berlanjut. Dia bilang gini, kamu tuh kalau di tempat baru jangan ngucap sembarangan, kata gitu, kata si guru agama itu. Terus Ella kayak ngerekal gitulah maksud gurunya ini apa gitu. Pas dia udah paham nih, oh emang tadi gua sempat ngomong kata kasar pas jatuh. Ya udah tuh, dia akhirnya minta maaf sama si gurunya itu yang ngebatin si Ella ini. Nah terus kata guru agamanya, udah nggak apa-apa, nggak usah nangis, dijadiin pelajaran aja. Udah si Ella ngangguk-ngangguk aja tuh, udah ada keterangan tuh di sana si Ella ini. Terus si guru agama itu bilang lagi ke Ella, kamu tahu nggak, kamu itu ada yang jagain, kata gitu, kata si guru agama ini. Nah si Ella nggak paham dong maksud apa gitu kan. Nah si Ella nggak paham dong maksudnya apa gitu kan. Dia kan nggak ngerti apa-apa. Dia jawab enggak. Terus guru agamanya bilang kalau di dalam diri Ella itu, entah di dalam atau di sekeliling dia, gue nggak paham juga. Gurunya itu bilang kayak Ella tuh ada sosok penjaganya gitu, yaitu wujudnya dia. Wujud tuh kayak, kalau kalian nggak tahu, wujud tuh kayak bokap neneknya dia lah gitu, intinya gitu. Dan si Uyut ini udah ngejagain si Ella ini dari Ella tuh masih dalam kandungan. Bayangin coba.